Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramin, Bapak Ibu, ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan banyak sekali nikmat-nikmatnya atas kita semua yang hadir pada kesempatan subuh yang indah kali ini, yang saya yakin nikmat yang kita rasakan yang paling besar, paling mahal, paling berharga, kita semua sepakat adalah nikmat iman dan Islam. Leres napa mboten? Leres nggih? Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan ini menghujam kuat dalam hati kita sehingga menyingkirkan ya ilah-ilah lain yang ada di dunia ini atau yang ada di sekitar kita. Salawat teriring salam semoga terlimpah tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan terima kasih alhamdulillah karena bisa diterima di Masjid Al-Fitrah yang luar biasa ini. Pak Munandar sudah dari sebelum subuh tadi WA saya, Ustadz sudah perjalanan ke masjid kami belum ya, mungkin khawatir nanti nggak sampai karena mungkin ya ada mungkin cerita seperti itu, tapi alhamdulillah karena memang sudah komitmen kami untuk silaturahim ke sini, maka alhamdulillah sudah dari jam 3 sudah bangun. Dan alhamdulillah kebetulan saya kalau di Sragen itu mabitnya di Pondok Islamic Center Taqwa atau markasnya YPM At-Tauhid cabang Kabupaten Sragen. Ya. Dan di sini dalamnya itu ada Geraha An-Nisa yang terdiri dari para ustazah yang luar biasa giroh dakwahnya ya. Ada Ibu Nyai Musli, kemudian Ibu Ustazah Habibah beserta ibu-ibu yang lain. Nah, inilah tim ya yang mengawal saya untuk bisa keliling di Kabupaten Sragen ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi oleh Pak Munandar disampaikan, silaturahim saya pagi ini mungkin lebih bukan tausiah seperti para asatid yang lain ya, tapi lebih kepada sharing saja ya. Sharing bagaimana memperkuat keislaman kita. Karena kebetulan saya ini pernah hidup di dalam kegelapan ya. Dan kegelapan itu bukan cuma kegelapan yang biasa-biasa saja ya. Kegelapan itu bahasa Arabnya apa? Zulumat, ya kan? Kalau zulumat yang dilakukan oleh orang Islam itu kegelapan yang masih ada cahayanya nantinya ini. Ya. Tetapi kalau saya dulu tuh betul-betul gelap gulita gitu. Gelap gulita wis petenge ora pokoknya ya, apa itu bahasa Jawa sangel pokoknya. Kenapa? Karena kegelapan saya tuh kegelapan karena hidup dalam kekafiran kan gitu. Ya, orang yang hidup dalam kekafiran ini kan udah gelap gulita sekali gitu ya. Sampai di Al-Quran dikatakan innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Pokoknya yang namanya sesungguhnya, Allah pakai sumpah pakai inna itu nggak main-main. Sesungguhnya yang namanya orang kafir itu dikasih peringatan mau nggak dikasih peringatan tetap ngeyel, nggak bakal beriman ya. Nah, itu yang dulu saya lakukan seperti itu. Saya ingat dulu yang namanya kekafiran saya yang paling kafir banget gitu ya. Ini kan momen-momen peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, betul nih, tanggal 28 besok kalau kalender nasionalnya. Tepatnya tanggal 12 Rabiul
awal ya. Dulu kalau peringatan Maulid saya tuh ngece orang Islam. Ya. Islam itu dulu zaman saya kafir dulu, saya singkat luar biasa kurang ajarnya. Islam tuh saya singkat begini dulu. I-nya itu ikut, S-nya setan, L-nya lewat, A-nya ajaran, M-nya Muhammad. Jadi saya sebut Islam itu ikut setan lewat ajaran Muhammad. Apa nggak kurang ajar itu coba? Ya, orang Islam memperingati peringatan Maulid Nabi, malah saya ngece. Ya. Tapi itu tadi, ya, yang namanya kul inna hudallahi huwal huda, ya, bahwa Allah itu memberikan petunjuk, ya, lima yasha kepada siapa yang Allah kehendaki, karena sesungguhnya hidayah itu miliknya Allah, bukan milik ustadz, bukan milik kiai, ya. Alhamdulillah, delala kok saya yang ngeyel-ngengkel ini malah jadi Islam, gitu. Nggak ngerti juga saya, kadang-kadang Allah itu unik, gitu ya. Jadi alhamdulillah saya masuk Islam, tadi Pak Munandar sudah kasih bocoran. Tahun 1994, tepatnya tanggal 1 Mei ya. Makanya tema kajian kita pagi hari ini saya kasih judul syahadat menghancurkan salibku ya. Jadi saya dulu ini orang yang memuja salib ya. Saya ini dulu orang yang membanggakan salib dan saya hidup di jalan salib namanya ya. Tahu salib? Tahu ya Pak? Itu kalau di gereja ada tanda palang itu namanya salib ya. Terus ada yang menggelantung di situ, ya itu Tuhannya orang Kristen, ya yang mati di atas kayu salib gitu ya. Nah itu tuh kebanggaan saya tuh, waduh luar biasa. Kalau udah yang namanya peringatan kematian ya Yesus Kristus ataupun Paskah ya kenaikan, wah histeris gitu ya, dirayakan dengan luar biasa gitu ya. Nah itu dulu saya. Ya, alhamdulillah ketika kemudian saya mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam, ya Allah saat itu juga menghancurkan ya, salib yang tertanam kuat di dalam hati saya ini. Ya, kemudian setelah salib itu hancur, Allah isi dengan nur hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berganti apa? Berganti di hati saya ini ya kalimat-kalimat thayyibah, gitu kan ya. Kalimat-kalimat zikir ya. Berganti dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an ya yang melekat menghujam kuat. Makanya tadi saya senang. Ya, setelah sunat qobliyah subuh menunggu iqamah, tadi adik-adik semuanya ya murojaah Al-Qur'an ya. Hafalan tadi ya. Alhamdulillah ya. Jadi luar biasa ya semangat-semangatnya. Nah ini dulu di gereja nggak ada anak kecil-kecil hafal Alkitab, hafal Injil, nggak ada gitu ya. Pendetanya aja nggak hafal ya, apalagi anak buahnya gitu ya. Nah kalau di kita di Islam alhamdulillah Al-Quran yang 30 juz itu mampu dihafal ya. Makanya saya apresiasi di Masjid Al-Fitrah ini ya. Luar biasa, ustadznya juga tadi subhanallah bacanya bagus ya, imam masjid tadi ya. Ini yang kita harus banggakan ya. Sementara mereka nggak ada itu musabaqah tilawatil Injil misalnya gitu ya. Ya. Nggak ada ya. Makanya kita punya ini ya. Ya, kemudian atau apa namanya tuh musabaqah hifdzil Quran gitu ya. Artinya bagaimana menunjukkan ya kehebatan anak-anak muslim dalam menghafal Al-Quran. Nah, ini luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti santri-santri di sini semuanya segera bisa merampungkan hafalannya ya, menjadi hufadzul Quran yang insya Allah bisa mengharumkan nama Islam gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itu temanya. Tapi saya nggak mau kalah nih, nggak mau apa namanya membahas masalah yang basi ini ya. Karena tadi Pak Munandar udah bilang ya, ini saya masuk Islam tahun 94 itu udah 29 tahun yang lalu. Ya, udah lama. Makanya saya bilang saya jangan disebut mu'alaf. Ya, mantan mu'alaf ya. Jadi mu'alaf itu kalau 2 tahun 3 tahun masih baru-baru ya boleh disebut mu'alaf gitu ya. Kalau udah 29 tahun masih mau disebut mu'alaf terus gitu ya. Nah, saya bawa 2 orang yang mu'alaf beneran. Ya, yang masih mu'alaf nih. Ya, dia ya santri-santri saya di Pondok Pesantren Al-Hadid ya. Yang pertama coba maju ke depan sini aja, duduk di depan sini. Mana Mas Arif? Nah, Mas Arif sini sama Mas Julius ini. Ya, di sini nggak apa-apa. Madep ke sana duduknya. Nah, ya Julius di situ nggak apa-apa. Jangan di belakang, samping situ. Ya.
Nanti saya kasih kesempatan mereka juga testimoni. Ya. Jadi Mas Arif dan Mas Julius, ini yang masih mu'alaf nih. Ya, tapi nanti saya akan kasih giliran mereka ya. Supaya apa? Supaya imannya Bapak Ibu yang Islam dari lahir ini dicas betul-betul gitu ya. Dengan tema kita kali ini yaitu syahadat menghancurkan salibku. Jadi ini nggak boleh ada lain. Nah, karena Mas Arif dan Mas Julius ini masih baru ya. Nah, oke, kita simpen dulu ya. Ini cuma berita informasi dulu ya, supaya nanti Bapak Ibu tambah semangat lagi. Saya di masjid ini begitu dengar nama Masjid Al-Fitrah, wah, langsung jatuh cinta dari namanya. Coba saya mau tanya sama Bapak Ibu di sini. Yang dimaksud Al-Fitrah itu apa sih? Apanya, Pak? Suci. Bukan artinya. Yang dimaksud Al-Fitrah itu apa? Ya, artinya suci. Oke, boleh. Tapi yang dimaksud Al-Fitrah itu apa? Al-Fitrah itu adalah Al-Islam. Agama kita ini, agama Islam ini disebut agama Hanif, ya kan? Yang artinya agama yang lembut, ya. Makanya banyak mu'alaf yang masuk Islam. Karena mu'alaf itu artinya apa? Orang yang dilembutkan hatinya kan, ya. Betul nggak? Nah, kan Bapak Ibu ini Islamnya lebih dulu dari saya. Makanya saya tanya dulu, ya. Akunya saya yang keliru nanti kan gitu ya. Mu'allafatu qulubuhum kalau di surat At-Taubah 60. Mu'allaf itu adalah orang yang dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hanif, yang maha lembut ya. Makanya mereka semua saya masuk Islam. Kalau saya nggak dilembutkan hatinya, kan kata Allah jelas, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, kan begitu ya, ila akhir ayat. Karena Allah melembutkan hati kami, makanya kami bisa menerima hidayah Islam. Maka Islam itu juga disebut Al-Fitrah. Ya, Islam itu juga disebut agama mutawasithah. Agama mutawasithah itu agama pertengahan. Ya, agama Al-Fitrah itu disebut agama fitrah itu apa? Agama yang sesuai dengan manusia, cocok dengan manusia. Agama yang humanistik. Gitu ya. Kok disebut agama yang humanis? Nah, ini saya cerita. Ya, inilah kehebatan Islam. Ya. Salah satu keajaiban Islam ini adalah agama Islam ini adalah agama yang tidak pernah bertentangan dengan akal manusia. Coba jenengan cek selama jenengan puluhan tahun dadi wong Islam. Ya, Bapak Ibu coba dicek. Pernah nggak ada menemukan ajaran Islam yang bertentangan dengan hati nurani yang tidak cocok dengan akal? Coba, ayo saya tanya. Ayo, wani ngacung. Kalau misalnya ada, misalnya nggak ngerti apa, nggak pernah, ya sudah. Coba silakan dicari. Karena jenengan ini ketemu sama mantan kafir, ya kan? Saya itu sudah nguplek-nguplek Al-Quran. Walaupun belum hafal, lain ya, menghafal sama belajar mentadarusi Al-Quran itu beda ya. Saya itu nguplek-nguplek Al-Quran, kok belum pernah menemukan ada satupun ayat dalam Al-Quran yang bertentangan ya, bertentangan dengan akal sehat manusia. Makanya Islam itu disebut agama fitrah ya. Dalilnya apa? Dalilnya ada di surat Ar-Rum ya. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, ya kan? Jadi di situ tuh udah jelas. Islam itu adalah hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif, agama yang lembut, yaitu agama Islam. Di situ nggak disebut Islamnya, tapi dari kata hanif dan kata fitrah tadi menunjukkan yang dimaksud di situ adalah agama Islam, karena nama lain dari Islam itu adalah agama yang hanif, agama yang fitrah. Ya, ini yang luar biasa di Islam ini. Nah, makanya si Julius, ya, tadi di tempatnya Pak Yai Musli dikasih minum susu kambing, ketawa dia. Enak ternyata susu kambing. Saya dulu biasa minum susu babi gitu. Ya,
Nggak apa-apa, minum yang banyak biar nanti kamu fasih dia, belajarnya cepat ya. Alhamdulillah ya. Julius ini belum genap 1 bulan jadi Islam. Baru syahadat tanggal 25 Agustus ya. Kalau Mas Arif ini alhamdulillah udah lebih lama, makanya udah tumbuh jenggot dia. Ya. Sudah 5 tahun jadi Islam. Ya, tepatnya tahun 2017. Yang paling lama ya saya 29 tahun ya. Nah, jadi kembali lagi ke topik tadi dulu ya. Jadi disitulah kehebatan Islam. Maka begitu saya dilembutkan hatinya oleh Allah untuk menjadi Muslim, ya, di situ pula Allah memberikan hidayah, kemudahan luar biasa kepada saya dalam belajar Islam. Dan saya buktikan, oh iya ya, Islam ini hebat. Islam ini agama yang tidak bertentangan dengan akal pikiran manusia. Makanya saya tantang Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu yang Islam dari lahir, yang merasa selama ini jadi orang Islam, ada ajaran Islam di Al-Quran yang bertentangan dengan pikirannya jenengan, ngomong sama saya, nanti saya luruskan. Saya jawab nanti. Ada enggak? Hah? Terus manut wae lah, nggak ada gitu ya. Daripada panjang urusannya. Loh enggak, ini bicara masalah keimanan. Makanya ya, berbondong-bondong orang-orang Kristen itu pada meninggalkan gereja kemudian masuk Islam. Jenengan ini tahun 2023 ini jangan diem saja, jangan kusuk cuma tahunnya sok Islam ki nggur salat tok. Ya, buka cakrawalanya, buka wawasannya. Oh, ternyata di luar sana orang-orang Islam banyak yang masuk Islam. Ya, jenengan sing Islam dari lahir malah kemudian mencela-mencela gitu ya kadang-kadang gitu ya. Malah kemudian ragu-ragu kan gitu ya. Islam dari lahir kok malah bingung jadi wong Islam. Jadi Islam dari lahir kok malah kisah jane ki agama kok wis bener apa ora yo. Lah ini aneh nih. Di luar sana yang pinter-pinter, yang kaya-kaya, yang hebat-hebat pada masuk Islam, sementara Islam yang dari lahir ini malah pada males mempelajari Islam. Makanya banyak jenengan yang ketinggalan dari para mu'alaf. Makanya ada sebutan nek jenenge mu'alaf ki belajare sinawene cepet kan. Sebetulnya bukan masalah mu'alafnya belajarnya cepet, masalahnya jenengan sing Islam dari lahir ki males belajar kan begitu. Belajar itu nggur nguping pengajian tok ya, kapan mau pinternya. Mau belajar itu panggil ustadz ya, panggil ustazah, kemudian minta beliau untuk membimbing jenengan ya. Dan itu terus bertahun-tahun prosesnya. Saya bisa begini, ini juga proses bertahun-tahun semenjak saya syahadat masuk pesantren. Nggak cukup satu pesantren, pindah pesantren lain. Nggak cukup pindah lagi, cari lagi tempat-tempat yang dimana saya bisa belajar Islam. Dan saya juga ikut halakoh, ikut likoat, ikut semua taklim apapun yang bagus di situ saya ikuti, saya pelajari dan saya bilang sama gurunya, Ustaz saya mau belajar, ana mau belajar, tolong jadikan ana murid antum. Begitu, ada ikrar mau belajar tuh guru dan murid, nggak bisa cuma sekedar pengajian tiap Ahad pagi begini, kemudian mengharapkan jenengan langsung pinter, tidak. Apalagi temanya lompat-lompat kan kalau kayak gini kan. Besok bahas apa. Tapi bukan berarti nggak bermanfaat. Tapi artinya namanya belajar Islam itu kalau mau tahu lebih dalam tentang Islam memang harus belajar dari dasar dan belajar terus berkesinambungan. Dan saya bilang sama Mas Arif ini belajar di Al-Hadid di pesantren saya 3 tahun. Dia nanya sama saya, berapa tahun saya harus belajar sehingga saya bisa pulang kampung untuk berdakwah? 6 tahun minimal. Ayo, sekarang ada di sini yang mondok kerasan bersabar 6 tahun untuk belajar Islam. Nah, itulah yang saya lakukan dulu, Pak. Sampai akhirnya alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk belajar Islam secara formal di Stein Surakarta. Saya alumni Stein Surakarta, dekat dari sini. Dulu Stein zaman saya masih, ya. Nah, kemudian sekarang sudah jadi UIN, Stein, IAIN, terus UIN ya. Namanya ganti jadi UIN Raden Mas Said sekarang gitu ya. Nah, jadi itulah namanya belajar itu seperti itu. Dan selama saya mempelajari Islam itu tadi, belum pernah saya menemukan satupun ajaran Islam itu bertentangan dengan akal manusia. Itulah disebut al-fitrah. Itulah yang disebut agama fitrah. Ya, karena nggak mungkin Islam itu bertentangan dengan fitrah kita sebagai manusia. Kalau ada boleh. Misalnya jenengan izin, catat nomor WA saya, silakan nanti WA lewat diskusi ya. Ustadz, kemarin pas kajian saya malu mau bertanya, tapi saya ada nih yang bertentangan sama akal saya.
Nah, nanti silakan ya, nanti kita sharing gitu ya. Kenapa saya berani begini? Begini Bapak Ibu. Zaman saya dulu masih dalam kegelapan. Ya. Saya itu baru sadar setelah Allah kasih hidayah sama saya. Ya. Bahwa saya itu dulu ternyata saya bangga saya ini orang yang sakti dulu. Saya ini orang yang pinter kan gitu. Orang Kristen membanggakan diri mereka, kami ini orang yang intelek, orang yang pinter, orang kaya. Islam itu agama orang bodoh, orang miskin segala. Itu ternyata cuma trik untuk menipu kita, untuk membuat kita ini orang Islam supaya tetap terpuruk. Padahal yang pinter itu orang Islam. Ya, yang hebat itu orang Islam. Kenapa? Nah, ini yang menarik. Saya mau kasih tahu. Ya, inilah yang disebut syahadat menghancurkan salibku pada akhirnya ya. Jadi kita bahas yang tentang Al-Fitrah karena nama masjid Al-Fitrah ini ya. Jadi panjang. Tapi nggak apa-apa buat wawasan Bapak Ibu ya. Begini, saya itu dulu kenapa saya sebut saya ini orang yang sakti? Gimana nggak sakti coba? Saya ini orang yang bisa melihat Tuhan. Di sini ada orang yang bisa melihat Tuhan? Nggak ada ya. Bisanya lihat hantu. Pernah lihat hantu? Ada manusia yang bisa lihat hantu? Ada itu di TV banyak tuh di YouTube itu. Bisa ndelok pocong, kuntilanak gitu. Nah itu kan hantu itu, gendruwo. Ya. Tapi kalau orang Islam yang ngaku bisa ngelihat Tuhan ada nggak? Ada tidak? Loh ayo dijawab yang tegas. Ada nggak orang Islam yang mengaku bisa melihat Tuhan? Tidak? Tidak mungkin ada. Kenapa? Itu bukan ajaran Islam. Saya ini dulu orang sakti Bapak Ibu. Saya bisa melihat Tuhan Yesus. Kok tahu dari mana? Ada fotonya. Iya tak? Iya enggak? Lah kita jadi orang Islam, kenapa nggak bisa melihat Tuhan? Nggak ada. Nggak ada fotonya. Ya, ya coba lihat orang-orang Kristen di gereja ya kan? Ada tuh fotonya Yesus? Ada patung Bunda Maria. Nah, makanya kan sakti itu namanya. Tuhan bisa dilihat manusia kan ya. Kan luar biasa ini ya. Nah itu yang pertama ya. Bahkan Tuhan itu bukan cuma bisa dilihat karena ada fotonya, bisa dipanggil. Tuh hebat nggak? Tuhan bisa dipanggil. Ya nanti dia datang. Ya menjelma. Rupanya seperti yang di foto-foto itu. Ya itulah Tuhan saya. Wah itu saya bangga luar biasa. Ya. Nah jadi orang Kristen dulu saya merasa saya orang yang sakti. Di Islam nggak ada. Dua, ya. Saya ini merasa orang yang paling cerdas sedunia, paling pinter. Karena patokannya orang-orang Islam tuh belajar kalau mau pinter ke Eropa. Eropa itu kan negara Kristen, ya kan? Coba lihat Amerika, ya, Amirul Kafirin, ya kan? Negaranya pemimpin orang-orang kafir dunia. Belajar di Oxford, belajar di apa namanya nggak tahu lah, pokoknya universitas terkenal gitu ya. Orang Islam banyak berlomba-lomba belajar di sana daripada ke Madinah ngapalin Quran kayak adik-adik ini. Nggak ini lah. Ya, nggak zaman katanya ini. Kalau mau pinter, mau sukses belajarnya di Amerika. Kan kiblatnya begitu ya. Nah, sementara mohon maaf Bapak Ibu ya. Bagaimana mereka mau ngaku disebut orang paling pinter? Sementara saya dulu saya ini membedakan antara Tuhan dan manusia aja nggak bisa. Loh ini terus terang sampai sekarang orang Kristen membedakan Tuhan dan manusia itu nggak bisa. Nah jenengan saya tanya, bisa nggak bedain Tuhan sama manusia? Ayo jawab kompak, bisa nggak membedakan Tuhan sama manusia? Kalau hari ini di mesin Ustaz Afwan, Mas Buka Ustaz Alif, wah ini orang yang lembut hatinya. Ya, Alif Ustaz Alif ya. Wa alafa baina qulubihim kan begitu ya doanya kan ya. Ustaz Alif tiba-tiba ngaku saya Tuhan. Kira-kira orang percaya atau digebukin rame-rame? Benjol gitu ya. Kalau tiba-tiba ngaku di tengah-tengah umat Islam, saya Tuhan. Kenapa orang nggak percaya sama Ustadz Alif? Andai kata Ustadz Alif itu udah pinter, udah dipercaya, ngaku Tuhan. Karena kita orang Islam bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia. Sekarang bedanya Tuhan sama manusia apa? Coba saya tanya. Nah, ini syahadat menghancurkan salib pun harus pinter, harus tahu. Ya, mumpung ketemu, saya brandel habisnya supaya besok-besok pinter jenengan ini ya. Ayo, apa bedanya Tuhan sama manusia?
Cuma orang Islam yang bisa jawab pertanyaan ini. Jangan kasih sama orang Kristen, nggak bisa dia bedain Tuhan sama manusia. Ini ngakunya wong pinter. Ya. Bedanya Tuhan sama manusia itu gampang. Kalau Tuhan mustahil bisa melihat sesama Tuhan, betul nggak? Ada Tuhan bisa melihat sesama Tuhan? Nggak ada. Ya. Tapi kalau manusia bisa melihat sesama manusia, Tuhan bisa melihat manusia ya nggak bisa dong harusnya. Gimana mata manusia bisa melihat Tuhan, kan gitu ya? Jangan-jangan yang datang itu bukan Tuhan tapi hantu kan gitu ya, yang menyerupai ya kan. Namanya jin itu pinter, dia bisa menyerupai saya ya toh, dia bisa menyerupai para wali-waliullah kan gitu, dia bisa menyerupai siapapun. Makanya dia bisa pakai casing pocong ya kan, casing kuntilanak, casing gendruwo, kan itu cuma casing doang, bukan aslinya gitu. Nah tapi kita nggak bahas itu, ntar masalah dunia mistis gitu ya. Kembali lagi ke tema kita tadi. Bagaimana mau disebut pinter sementara mereka sampai sekarang mengatakan, coba tanya sama pendeta yang paling pinter sekalipun di dunia ini. Di dekat sini ada gereja paling dekat berapa lama? Berapa jauh? Di sini, dari sini 3 kilo. Nah coba nanti Bapak tanya sama pendetanya, iseng-iseng aja. Pak pendeta, saya mau tanya, Yesus itu Tuhan atau manusia? Ya, itu ya pertanyaannya ya. Pak, saya mau tanya, Yesus itu Tuhan atau manusia? Mau tahu jawabannya apa nanti? Jawabannya pasti begini, karena ini doktrin semua orang Kristen di seluruh dunia sama jawabannya. Mau yang orang di Eropa, yang di Indonesia sama. Yesus itu 100% Tuhan, tapi 100% manusia. Tuh. Ya. Atau bahasa Inggrisnya, Jesus is 100% a God, ya, but he is 100% is a man. Itu bahasa kerennya mereka gitu kan. Kalau kita kan merasa bahasa Arab nggak keren, katanya kan gitu ya. Diputar-putar sama mereka. Yang keren bahasa Inggris, sama, mau jawaban yang Inggris, mau jawaban Indonesia sing Jawa pun podo wae. Ya. Kalau ditanya Yesus itu Tuhan apa manusia, jawabannya Yesus itu 100% Tuhan, tapi dia juga 100% manusia. Coba kira-kira jenengan nilai, iki wong pinter apa wong bodoh? Ya toh? Makanya alhamdulillah kita bersyukur jadi Islam yang menjadi agama fitrah bagi kita, nggak bertentangan. Siapa Allah? Tuhan. Gitu? Ya. Kelihatan? Tidak. Ya. Bisa dilihat? Tidak. Ada fotonya? Tidak. Ya. Kita menyembah Tuhan yang tidak bisa kita lihat. Tapi kita harus yakin bahwa Allah melihat kita. Wow, ini kan doktrinnya keren. Jadi saya begitu jadi Islam yang bikin saya semangat sholat ya, terutama ya. Ini saya sebetulnya sujud menyembah sopo toh. Kalau di gereja Katolik, ini gerejanya si Julius sama Mas Arif ini, ada patung Bunda Maria, ada patung Yesusnya, cetol. Berarti dia menyembah ngakui salib Yesus sama patung Bunda Marianya. Sementara Ustadz sujud, kita jadi makmum sujud, ada kelihatan? Tidak ada. Tapi kenapa orang Islam sergap sholat? Seluruh dunia orang Islam sholatnya sama, subuh ya sama waktunya, gerakannya sama, bacaannya sama, semua tata ibadah, tata cara ibadahnya sama. Nung beda nenek sing NU nganggo kunut, ya. Yang lainnya NU nggak pakai kunut, cuma itu aja. Tapi sama gerakannya. Tanya sama mereka, ya. Kenapa mereka semangat sujud sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Karena kita yakin kita nggak bisa melihat Allah, tapi kita yakin Allah melihat kita. Leres napa mboten? Bagaimana mengetes, menguji Allah itu ada? Ayo. Kan harus ada ini pembuktiannya dong, kan begitu. Saya juga dulu begitu. Wah, nggak keren nih. Kalau nggak kelihatan, nggak bisa dilihat, terus gimana saya membuktikan Allah itu ada? Kan gitu. Maka saya ketemu ayatnya, surat Al-Baqarah. Ini ayat yang dibaca kalau puasa. Ya, kalau nggak salah 184 ya kalau saya. Ya kan? Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Betul? Dan apabila
ada hambaku wahai Muhammad, ya, yang bertanya tentang aku, tentang Allah ini. Jadi kalau ada di antara kita yang bertanya tentang Allah, fa inni qarib. Katakan Allah itu dekat, Allah itu dekat, aku ini dekat sama hambaku. Wah, luar biasa ini. Jadi supaya kita yakin Allah ini melihat kita beneran apa enggak, dikasih ayatnya. Fa inni qarib. Lanjutan ayatnya, ujibud da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa hambaku kalau dia minta. Di sini saya yakin tidak ada di antara Bapak Ibu yang doanya nggak pernah dikabulin sama Allah. Kalau berani bilang gitu, dusta berarti. Justru hampir 100% doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tidak? Betul tidak? Yang pernah sakit berdoa sama Allah sembuh. Yang pernah miskin berdoa sama Allah, Allah berikan rezeki. Yang punya masalah berdoa sama Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Dan disitulah bukti Allah itu ada. Jelas ya? Jadi kita ini nggak perlu apa namanya itu entertainment ya, pakai salib, pakai lukisan, pakai gambar, ya Tuhan datang, yang itu kan ngarang semua. Makanya sebetulnya dari cerita saya tadi intinya, sing pinter kita orang Islam apa mereka sebetulnya? Ya jelas kita dong. Ya jelas kita, cuma dia promosinya aja hebat, ya kan? Seolah-olah mereka lebih pintar, dianggap kita ini orang Islam orang bodoh. Karena takut orang Islam, kalau kita sadar orang Islam ini nggak bodoh, bangkit Islam takut mereka pasti akan terpuruk dan tersingkir, gitu. Dan sekarang terbukti banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam ini aja udah ketar-ketir mereka. Duh, jangan sampai si Islam dari lahir ki melek matane. Jangan sampai yang Islam dari lahir nih pada sadar kalau ternyata Islam ini agama hebat, Islam ini agamanya wong pinter, Islam ini agamanya yang luar biasa. Kalau sampai sadar, habislah mereka. Tuh gereja kosong semua, nggak ada yang huni nanti. Ya, karena semuanya masuk Islam. Itulah syahadat menghancurkan salibku. Nah, kita berbagi kesempatan Bapak Ibu di waktu yang singkat ini. Ya, jam 5 lebih 10 menit ya. Pasti bersabar nunggu ya. Nah, ini kan saya yang udah lama. Kita dengerin cerita yang masih baru. Kita dengarkan versi syahadat menghancurkan salibku dari dua orang mu'alaf baru kita ya, yang masih anget. Kita mohon kepada, pertama coba kepada Mas Arif ya. Silakan 7 menit untuk menyampaikan versi syahadat menghancurkan salibkunya Mas Arif bagaimana? Nah, itu imam apa namanya mik imam. Silakan Mas Arif maju ke depan ya. Nah, maju lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan subuh yang berbahagia ini kita masih berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu sholat subuh berjamaah. Salawat salam teriring kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk golongan-golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin.
Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin pada kesempatan subuh ini saya ingin mau menceritakan syahadat menghancurkan salib. Dalam artinya, sebelum saya memeluk agama Islam, itu hidup sangat tidak teratur. Bahkan ya bisa dikatakan, ya mohon maaf, ya seperti binatang. Alhamdulillah setelah syahadat masuk Islam, itu semua berubah total. Bahkan apa yang saya lakukan dulu, alhamdulillah saya udah sangat menjauh dari hal-hal itu. Dulu ya mungkin Bapak Ibu udah tahu ya, maksiat, minuman keras, saya suka minum yang keras, narkoba. Tapi alhamdulillah itu dulu. Tapi sekarang menjauh. Dalam kesempatan subuh ini saya hanya ingin sharing, bercerita agar bapak-bapak, ibu-ibu banyak bersyukur menjadi Islam. Karena apa? Menjadi orang Islam itu indah, tenang. Kalau banyak duit, tapi hati nggak tenang, hidup nggak tenang, buat apa, Pak? Buat apa, Pak? Dalam kesempatan pagi ini saya ingin bercerita tentang banyak hal, tapi waktunya terbatas ya. Saya singkat-singkat aja. Nah, kalau jadi Islam harus bangga, Pak. Bangga jadi orang Islam. Apa yang kita lakukan, kita harus mencontoh apa yang dicontohkan Nabi kita, cara menyampaikan dakwahnya seperti apa, dengan cara apa, dengan ikhlas, sabar. Nah, yang saya bangga jadi Islam, ya saya seperti ini. Mau kemana-mana pakai gamis. Itu identitas saya. Identitas Muslim, seorang Muslim. Kalau dulu, wah itu parah itu. Itu baju, wah kayak preman lah gitulah. Nah, saya mengimbau kepada mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, antum yang di sini, banggalah jadi orang Islam. Karena apa? Hidup ini kan sementara. Umur kita kan nggak tahu nanti. Jadi pokoknya belajar apa yang diperintahkan Allah, kita harus mematuhi. Apa yang dicontohkan Nabi kita harus mengikuti. Jadi saya tuh bahagia sekali. Apa di sini ada yang mualaf di dalam masjid ini? Apakah ada mualaf? Nggak ada ya. Berarti kami salah masuk tempat. Nah, yang saya bangga karena apa? Islam itu sangat teratur. Dari tidur sampai bangun tidur itu udah diatur, Pak. Nah, di Kristen dulu, di
agama saya yang dulu itu tidak teratur. Bahkan di dalam Islam kita makan doa, mau tidur doa, mau pergi kemana doa dulu. Nah itu yang saya bangga di situ, seorang Muslim. Saat ini alhamdulillah saya masih belajar di Pondok Pesantren Al Hadid Gunung Kidul. Doakan kami Bapak Ibu biar kami tetap istiqomah di agama Islam. Mungkin ini saja yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila penyampaian saya kurang berkenan. Yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Arif ya, Mas Arif ini asalnya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ya, kita tahu Kupang itu mayoritas penduduknya bukan beragama Muslim ya Bapak Ibu ya. Dan alhamdulillah di kampung dia cuma dia satu-satunya yang jadi Islam. Jadi di kampungnya Mas Arif ini di sana ya, di Kupang sana yang jadi Islam itu baru dia sendiri gitu ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan habis ini banyak yang lain yang ikut masuk Islam. Nah, berikutnya yang kedua ya. Kita dengarkan kesaksian dari saudara kita yang masih unyu-unyu. Baru 25 Agustus kemarin syahadat ya, namanya Koh Julius. Nah, silakan Koh Julius 7 menit untuk menyampaikan ini nih, apa nih syahadat menghancurkan salibku menurut versi Mas Julius, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama mungkin saya akan menceritakan sedikit latar kehidupan saya yang dulu. Kehidupan saya yang dulu itu sebagai orang kafir, ya kita tahunya kalau ingin meminta sesuatu, ya cuma untuk lipat tangan, berdoa, udah selesai. Dan itu kita lakukan terus setiap hari. Sampai akhirnya ketika ibu saya mesti sakit ginjal, mesti cuci darah 2 kali. Masalah itu terus datang. Walaupun kita tetap berdoa, masalah itu nggak hilang-hilang. Nah, setelah yang akhirnya mengharuskan ibu saya meninggal dan dititipkan di rumah Abu karena dikremasi. Kemudian pas saya syahadat tanggal 25 Agustus yang lalu, saya baru tahu di dalam agama Islam itu kalau mau berdoa itu ada gerakannya, ada bacaannya, ada ininya. Yang saya lihat setiap dan saya melakukan pencarian untuk mendapatkan itu, ya saya jalan, maksudnya numpang truk, habis itu numpang istirahat. Yang anehnya, yang menolong saya di dalam perjalanan itu ya justru orang-orang Islam, bukan orang-orang Kristen. Kenapa? Karena ketika saya berkunjung ke rumah orang-orang Islam, ya mereka menyambut saya dengan baik, kadang memberi makan, memberi minum, memberi kayak habis itu ya walaupun kita tidak meminta. Nah, yang kedua yang menjadi tempat tujuan saya ketika saya melakukan perjalanan untuk mencari hidayah itu, yang menjadi tempat berteduh saya itu ialah masjid, bukan gereja. Kenapa? Karena kalau di gereja itu tidak 24 jam bukanya. Dan sedangkan kalau di masjid kan 24 jam, mau menerima tamu dari mana aja kan bisa. Nah, itu yang membuat saya kok begini ya, berbeda ya daripada yang lainnya, penerimaan tamunya ya. Kadang dari majelis takmirnya kadang kasihan mungkin atau apa, dikasih makan juga atau apa. Itu yang membuat saya tertarik untuk masuk dalam Islam. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang ini yang sejak dari lahir, karena ya mohon maaf, kita cuman kalau saya kan baru tanggal 25 Agustus lalu baru bersyahadat, jadi masih 1 bulan gitu. Jadi kalau masih ada salah-salah kata mohon maaf. Karena kenapa?
bacaannya masih ada yang salah, masih ada yang apa. Tapi saya yakin, kenapa? Karena di setiap masjid yang saya kunjungi, maupun benderanya itu NU atau Muhammadiyah, gerakannya sama, bacaannya sama. Nah, itulah yang beda. Kenapa? Di gereja itu, tiap gereja tata cara ibadahnya berbeda, bacaan doanya pun berbeda. Nah, ketika setelah melakukan syahadat, saya mempunyai ketenangan yang luar biasa. Kenapa? Karena beban-beban saya yang terdahulu itu diangkat dengan mudahnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya mungkin karena kasihan juga atau apa, yang kita diberikan kemudahan-kemudahan itu. Mungkin segitu saja yang dapat saya ceritakan. Selebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, jadi itu testimoni dari dua mualaf kita ya Bapak Ibu ya. Jadi Mas Arif ini baru 3 tahun belajar. Alhamdulillah penampilannya sudah lebih ustadz daripada saya ya. Bahkan lebih meyakinkan dia daripada Ustadz Alif wajahnya ini. Ustadz Alif Junaid ini LC, ini saya baca di sini kan gelarnya. Luar biasa ini, hafalannya juga Masya Allah. Mas Arif ini baru 3 tahun belajar di Al-Hadid, baru 5 tahun jadi Islam. Tapi kalau penampilannya, sepintas kalau ngelihat Mas Arif belum tahu kalau dia mualaf, orang nggak akan sangka kalau dia ini mualaf, sangka ini Ustadz lulusan dari Mesir apa dari Madinah, kan begitu nggih? Itulah caranya Allah merubah dia ini, syahadat menghancurkan salibku itu seperti itu gitu ya. Bagaimana dia berubah ya, dari penampilan preman tadi dia cerita ya, pakai celana pendek, nggak luar biasa, mungkin jarang nggak pakai baju gitu ya dulunya ini ya, minum-minuman keras gitu ya, es balok misalnya diminum. Tapi alhamdulillah setelah syahadat masuk Islam, Allah merubah dan memuliakan dia. Kelihatan banget dulu muka ahli nerakanya sama muka ahli surganya setelah dia ya sekarang belajar. Saya nggak ngomong kosong, Bapak Ibu bisa lihat kan, mukanya itu betul-betul cemelorot, kelihatan wajah-wajah orang mendapatkan hidayahnya. Leres napa mboten? Nah, kalau Julius masih imut-imut wajar ya. Kalau dulu amit-amit gitu ya. Kenapa baru 1 bulan masuk Islam? Tunggu tanggal mainnya, ntar kalau udah 3 tahun seperti Mas Arif, insya Allah juga lebih fase. Ini baru sebelum ada sebulan sudah Iqra 4 Pak sekarang ya. Sudah hafal 6 ayat Al-Baqarah awal. Tuh, baru masuk Islam. Gerakan sholat dan bacaannya 2 minggu dia sudah bisa. Dan saya kasih target dia ya, kamu harus bisa baca Al-Quran berapa lama Julius? 1,5 bulan. Kejem saya kalau suruh target mualaf itu. 1,5 bulan kamu harus bisa baca Al-Quran. Makanya dia ngebut, takut kalau sampai nggak kekejar nanti. Tapi saya bilang motivasi saya bukan karena takut ya, karena target, tetapi memang kamu mampu. Kalau kita lihat mukanya kan muka komputer orang begini kan. Iya nggak Pak? Ya, muka-muka orang pinter, dan memang betul dia rajin belajar, Masya Allah. Ini aset kita Pak. Ya, aset kita. Mudah-mudahan doanya mereka berdua ini istiqomah di jalan Allah, menamatkan pendidikan di pesantren ya sampai selesai. Ya, Julius bahkan insya Allah juga mau kuliah agama Islam ya. Minta doanya. Saya bilang jangan pikir biayanya dari mana. Itu urusan saya, walaupun batin saya juga mumet, di mana nanti nyari dananya. Tapi insya Allah nasrun minallah wa fathum qarib ya, nanti akan datang pertolongan dari Allah. Itu saja barangkali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit sharing pada subuh kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya Al-Fakir. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.